Halo, kembali lagi bersama kami Muksilalala Podcast. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pembulian. Pembulian itu sendiri sangat sering terjadi di Indonesia. Bahkan tanpa kita sadari sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan pergi ke SMA 72 Jakarta untuk melihat adanya kasus pembulian. Tetapi pada kasus ini yang menarik itu bukan tentang pembuliannya, tapi tentang cara si korban balas dendam terhadap aksi pembulian yang dilakukan oleh teman-temannya. Saksikan podcast ini yang akan dijelaskan oleh Kolong dan Grace. Nah, jadi yang pertama itu tepatnya pada tanggal 7 November 2005 di SMA Negeri 72 Jakarta, itu pada jam 12 siang. Nah, di mana itu warga sekolah sedang melaksanakan sholat Jumat. Nah, ada dua siswa laki-laki yang memang berasal dari sekolah itu, dan di mana mereka juga masih berusia 17 tahun. Mereka melakukan pemboman di dalam sekolah mereka dan juga di pekarangan dekat parkiran sekolah mereka. Nah, inisial mereka itu SN dan FA. Nah, aku pengen nanya nih sama Kolom. Nah, setelah terjadi pemboman di SMA Negeri 72 Jakarta ini, gimana sih kabar bersiswa yang melakukan pemboman itu? Jadi saya akan menjelaskan bagaimana kondisi kedua pelaku setelah pembunuhan di musola. Kedua pelaku itu belum mengalami gangguan, mengalami cedera, luka-luka sering seperti gangguan penglihatan dan gangguan pernapasan, dan juga harus mengalami operasi bagian kepala karena mereka mengalami benturan di kepala pada saat itu. Oh, jadi gitu ya. Pasti warga sekolah pasti banyak berdampak pada kesehatan dan juga pernapasan mereka. Kira-kira korban yang terjadi di sekolah itu berapa ya? Nah, untungnya pada saat itu tidak ada memakan korban jiwa, tapi ada 96 orang yang mengalami luka-luka serius, yang mengalami luka-luka bakar, gangguan pernapasan, gangguan penglihatan, serta cedera-cedera yang lainnya. Aku mau nanya, kan si korban ini pelaku pemboman, tapi kenapa dia harus terkena aksi bomnya sendiri? Kenapa dia tidak melarikan diri atau bersembunyi ke suatu tempat? Nah, pada saat itu sebenarnya dia merakit bom itu, sebenarnya dia juga merakit bom itu enggak untuk menembakkan diri sendiri, tapi memang dia ada rencana untuk menembakkan diri sendiri karena dia meluapkan emosinya kepada teman-temannya. Nah, kan di situ latar belakang dia membom sekolah itu yaitu karena dia udah muak terhadap teman-temannya, dan juga dia meluapkan emosi itu lewat cara membom teman-temannya pada saat di sekolah. Jadi gimana kabar kawan-kawannya yang terkena dampak? Tapi kan bukan hanya kawan-kawannya saja yang ada di sekitar musola ataupun di lapangan sekolah, tapi kan guru-guru juga pasti terkena dampak atas pemboman. Pertanyaan bagus Grace. Nah, pada saat itu kan orang itu mau mengadakan sholat Jumat. Nah, di situ untuk pelaku ini sudah berencana untuk membom sholat Jumat. Nah, kan di situ pengetatan pengamanan nggak ketat karena orang itu mau memulai kegiatan sholat Jumat. Mereka melakukan pengumuman itu, terus pada ledakan pertama itu terjadi tepat di musola. Asap di mana-mana dan mereka harus keluar karena panik. Nah, jadi respon guru kepada mereka, guru-guru tersebut langsung menelpon seluruh orang tua dari murid karena kondisi dalam bahaya. Nah, mereka tidak bisa keluar lewat jalan keluar karena jalan keluar itu lewat area parkir musola, yang mana pada saat itu terjadi ledakan kedua juga di area parkirnya, sehingga mereka lewat jalan alternatif yang lewat toilet. Terima kasih
anak SMA bisa merakit bom, gimana sih dia bisa belajar hal tersebut? Kan mustahil tuh anak SMA mampu merakit bom. Nah itu juga pertanyaan bagus bro. Nah, dia anak ini kedua pelaku ini cukup aktif dalam bidang media yang ekstrim. Dia masuk ke channel yang ada yang namanya itu kalau nggak salah True Crime Community. Nah di sana dia belajar bagaimana merakit bom dan juga dia disponsori oleh teman-teman, kalau bisa saya bilang mereka seperti mafia lah. Jadi apa sih langkah yang diambil guru untuk menindaki sikap atau hal yang sudah diperbuat si pelaku ini? Sebenarnya gurunya itu udah pasrah dan gurunya itu menindaklanjuti kepada polisi karena kan polisi yang berwajib. Nah, tanggapan polisi ini kepada kedua pelaku tersebut masih dalam perbincangan hingga saat ini karena pada dasarnya mereka sudah melanggar undang-undang perlindungan KUHP yang mana mereka divonis 20 tahun penjara. Tapi hingga saat ini belum ada terlaksana tulisannya itu karena mereka masih di bawah umur. Nah, aku juga ingin menambahkan, pasti kita kepikiran bukan kayak mana aktivitas pembelajaran setelah terjadi pemboman di sekolah itu. Nah, dari kegiatannya itu, kegiatan KBM di sekolah itu yang aku lihat itu mereka tuh masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, di mana guru-guru itu sampai menunggu waktu yang tepat dan lingkungan yang aman untuk kembali seperti semula. Jadi sebelum si pelaku ini melakukan pemboman, apakah pelaku ini tidak punya cara lain untuk memberitahu ke orang lain atau ke orang tuanya bahwa dia dibully? Nah, si korban juga pernah kayak dia juga nulis diary dalam bahasa Inggris itu di bukunya. Dia tuh kayak mau menceritakan di bukunya itu, tapi dia nggak punya seorang untuk menceritakan apa yang dialami. Nah, jadi dia dan efeknya juga kayak dia bisa sering nonton yang video ekstrim itu, jadi dia kayak berniat untuk balas dendam ke orang-orang yang membuli dia. Adapun di sini saya menambahi di dalam isi buku diarinya itu terdapat dia selama ini juga sebenarnya dia pintar. Selama dia mulai dari kelas 10, kelas 11 dia itu pintar sebenarnya. Tapi setelah dia mengalami kecelakaan di buku diarinya juga dia tulis dia mengalami kecelakaan. Dia juga kayak terluka gitu setelah mengalami kecelakaan itu. Dia di kelas dia cuek sama sekelasnya, dia nggak mau lagi bercerita sama teman-temannya yang awalnya dia pun menceritakan sama kawan-kawannya dia mau melakukan apapun, dia nggak mau menceritakannya lagi. Dia terus menulis di dalam buku diarinya dia mau melakukan bom itu pun ada di dalam buku diarinya itu. Ada pun gambar-gambaran di dalam buku diarinya itu terdapat di belakang sekolah, ada itu gambarannya, ada kayak gambaran tentang ada seorang pemuda yang mengalami kena bom gitu di gambarannya itu di dalam buku diarinya itu. Oh, berarti si pelaku ini jenius ya? Kenapa sih anak yang jenius itu bisa berbully? Padahal kan dia punya ruang untuk menyebarkan ataupun tergaul dengan teman-teman yang lain. Kenapa bisa dia terbully? Karena sedikit ya, karena dia kemarin mengalami kecelakaan itu, dia di dalam tangannya itu dia terluka, terus dia kemarin sempat dia dirawat di rumah sakit.
sakit. Terus tak kenapa kawan-kawannya ini mengajak dia ngobrol, dia nggak mau gitu. Dia kayak menghindar, dia diam, apapun ditanya dia diam. Dia sempat nangis pun di dalam buku diarenya itu dia tetap nggak mau ceritain gitu. Pokoknya dia tulis semua di dalam buku diarenya itu, tapi dia nggak mau ceritain sama kawan-kawannya. Sempat kawannya mau minta buku diarenya, dia nggak mau gitu, dia marah gitu sama kawan-kawannya gitu. Berarti si pelaku ini juga pendiam. Iya, dia pendiam, dia cuek juga. Itu tapi itu bukan suatu alasan untuk teman-temannya bisa membuli dia kan? Benar nggak? Iya sih. Jadi kami kemarin itu udah nonton film yang berjudul Better Stay. Menurut teman-teman nih, apa sih hubungan Better Stay dengan kejadian yang udah terjadi di SMA 72 Jakarta ini? Menurut aku sih yang paling pertama itu pihak sekolah ataupun keluarga dan juga teman-temannya itu perlu lebih mendekatkan atau lebih menegaskan tentang pemberian itu dan juga pendampingan orang tua itu juga sangat penting untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka baik dari sosial media ataupun melihat konten-konten yang Jadi dalam kasus ini peran orang tua itu sangat membantu dalam pencegahan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi seperti yang terjadi di SMA 72 Jakarta ini. Keluarga itu harus dekat kepada anak karena si pelaku pengeboman di SMA 72 Jakarta ini orang tuanya itu yang perempuan sudah bercerai dengan orang tuanya yang laki-laki. Dan orang tuanya yang perempuan ini pun pergi ke luar negeri untuk mencari kerja. Lalu orang tuanya yang cowok juga cuek-cuekan. Jadi seharusnya orang tua itu mampu dekat dengan anaknya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindarkan. Bagaimana menurut tolong mengenai film Better Stay dan sangkut pautnya dengan kasus ini? Jadi saya cuma menambahkan sedikit aja bagaimana perilaku orang tua yang harusnya kepada anaknya itu agar menjaga kesehatan mental seorang anak harus dibantu dengan waspada dari orang tua juga, harus dipantau karena kita tahu anak tersebut tidak ada tempat ceritanya selain orang tua, yang dimana orang tua adalah satu-satunya tempat untuk cerita dari seorang anak untuk meluapkan segala emosinya dan juga kalau dibilang bisa guru juga, cuman guru hanya bisa sebagai, kalau bisa dibilang hanya sebagai pemberi pendapat, tapi orang tua lah yang menjadi pembimbing untuk anak tersebut. Jadi langkah yang tepat ketika kita terkena bully itu bukan balas dendam dengan kekerasan, tapi kita bisa melapor dengan orang tua, dengan guru, atau dengan pihak berwajib. Benar? Jadi sekian podcast kami mengenai aksi pengeboman di SMA 72 Jakarta. Terima kasih sudah menyaksikan.